saya butuh kantor kelurahan, bukan. Woi, lo jangan layannya. Mobil itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dunia, halo Indonesia, halo guys. Jumpa lagi di channel Kian Kelana, channel yang kontennya nggak jelas tapi yang jelas ada kontennya. Ini pagi hari guys, pagi tadi jam 8 saya udah sampai di area sini. Di area mana? Area Desa Jatimulya, entah desa entah kelurahan. Yang jelas Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Dimana hari ini kita akan meliput yang kami dengar, yang saya dengar akan ada pihak kantor desa dan DKM Masjid apa ini, Masjid Raya Jatimulya, yang nanti akan bertemu di area sini, entah membahas tentang apa. Yuk kita simak videonya di Brod. Jadi lokasinya ini guys, Masjid Raya Jatimulya, Bekasi, Indonesia. Dimana saat ini untuk hari ini sebenarnya polemik ini sudah terjadi sejak lama guys. Cuma masih info yang saat ini berkembang bahwa akan ada pertemuan dengan desa dan DKM Masjid Raya ini terkait penggunaan pasos atau pasum yang nanti akan difungsikan sebagai kantor desa atau bagaimana gitu. Jadi sebaiknya nanti ini saya masih meraba-raba nih guys. Intinya pokoknya ada dari pihak desa yang akan bertemu di sini membahas tentang pasos atau pasum yang akan digunakan. Ini luas sekali loh guys. Ini kegiatan di pagi hari ini, jamaah-jamaah yang sudah berkumpul. Sebelah sana lurus itu adalah kantor desa, sekitar 1 km dari sini. Nah, itu ada spanduk-spanduk apa itu, tolak dukung. Aduh, saya nggak berani masuk guys karena sepertinya disterilkan ini. Cuma bisa kita spill dari pengumuman apa itu. Wah, kehalingan mobil guys. Nah ini nih pengumuman sesuai dengan surat rekomendasi dari Ketua DPRD Kabupaten Bekasi. Kantor Kelurahan Jatimulya tidak dibangun di lahan pasos atau pasum Komplek Masjid Raya. Kantor Kelurahan Jatimulya setuju dibangun di lahan pasos pasum yang terletak di dekat kantor. RW berapa itu? Ketutup sama umbul-umbul guys. Kami jamaah dan warga sekitar Masjid Raya dan Perumahan Jatimulya menolak pembangunan kantor Kelurahan Jatimulya di area masjid. Jadi ini terkait masalah penempatan lahan guys. Untuk tolak dan dukung nggak tahu, nggak kelihatan dari sini guys itu. Oke Pak, izin tanya-tanya, selamat pagi sebelumnya Pak. Tentang untuk hari ini tuh ada kegiatan apa dan rencananya tuh mau apa gitu Pak? Tolong dijelaskan ya secara spesifik boleh, detail boleh, silakan Pak. Baik Pak, jadi untuk diketahui bahwa hari ini akan ada kita kedatangan dari pihak Pemda yang intinya ingin memaksa
membangun kantor lurah Jatimulya di lahan Masjid Raya. Ini sudah berjalan itu 2-3 tahun kita menolak, tapi tidak pernah didengar. Dan sudah 5 kali memaksa datang sini terjadi benturan. Dan ini mungkin hari terakhir akan terjadi benturan dari pihak Pemda dengan kita. Kedatangan dari Pemda pun ke sini kita tidak diberitahu. Kita hanya tahu dari informasi-informasi bahwa mereka hari ini akan memagar dan memasang plang dimulainya pembangunan kantor lurah. Padahal kita sudah menolak dari lama. Kenapa kita menolak? Itu yang pertama adalah karena lahan yang ada Masjid Raya ini, Pasos Pasum, yang dulunya diperjuangkan oleh masyarakat perumahan tahun 90, 91, 92 sampai 93. Dulu di sini udah berdiri pondasi-pondasi, tembok-tembok yang akan didirikan ruko, tapi kita ambruk-ambrukin oleh warga masyarakat perumahan waktu itu. Nah, setelah selesai, akhirnya disepakati antara warga perumahan, pengembang, dan Pemda bahwa lahan ini digunakan untuk Masjid Raya beserta pendukungnya untuk perparkiran dan lahan untuk kepentingan masyarakat gitu loh. Kemudian sebagian lagi berdiri SMP negeri, sebagian lagi SD negeri, sebagian lagi puskesmas dan lain-lain gitu loh. Nah, ini sudah 35 tahun kita rawat, kita biayai, digunakan oleh masyarakat. Dan lahan ini adalah satu-satunya di lingkungan perumahan Jatimulya yang bisa untuk manuver kegiatan masyarakat. Contohnya, ini kalau Jumatan penuh di sini dengan orang-orang yang akan sholat Jumat parkir di sini. Itu setiap Jumat. Kemudian setiap hari raya Idul Fitri, Idul Adha, nggak ada tempat lain di sini kecuali di sini. Itu pun bikin macet juga sudah, walaupun sudah ada lahan ini. Kemudian di sini ada SD Negeri 2, ada SMP Negeri 2, ada SD swasta 1, ada SMA Negeri, ada SMA swasta, Nurul Fikri segala macam. Itu tiap kegiatan sekolah itu manuver kegiatan kendaraan itu hanya satu-satunya di tempat ini, nggak ada tempat lain. Sehingga ini halaman Pasos Pasum ini bukan untuk sekedar juga untuk digunakan oleh umat Islam, tapi juga warga perumahan dan sekitarnya. Tanpa ini akan mengganggu ketertiban lingkungan. Itu yang bisa tak sampaikan. Kalau total keseluruhan wilayahnya luas dari Pasos yang digunakan Masjid Raya ini berapa totalnya dan berapa yang nantinya akan digunakan untuk kantor kelurahan, Pak? Luas. Yang saya dengar kantor kelurahan yang akan dibangun itu luas bangunannya itu 600 meter. Ya, 600 meter persegi yang saya dengar. Kalau total area ini ada 5.200 dan tapi luas segini pun kalau lagi Jumatan, lagi Idul Fitri, Idul Adha, kemudian SMA segala macam aktivitas keluar dengan bus-bus besar itu nggak menampung. Berarti hampir 20% yang dipakai untuk kantor kelurahan. Nah iya, kantor kelurahan kan nggak cukup dengan hanya gedungnya saja kan, berarti nanti juga akan mengurangi lahan-lahan kebutuhan untuk umat warga masyarakat. Ya ada faktor pendukung biasanya. Ya iya, namanya Masjid Raya kalau nggak ada sarana pendukung perparkirannya gimana coba? Bapak-bapak udah melihat nih di sini banyak masjid besar, tapi ada nggak lahan untuk perparkirannya di sekitar sini nih? Mohon maaf Pak, ini dengan Bapak siapa dan sebagai apa kapasitasnya di sini? Saya Bapak Suratman, saya pengurus Masjid Raya. Saya pengurus Masjid Raya. DKM gitu. Ya DKM. Saya bukan DKM, saya ketua yayasan. Ketua yayasannya saya. Ya. Mungkin apa lagi yang mau perlu ditanyakan? Untuk harapan kedepannya nanti apa, Pak? Harapan kedepannya adalah lurah sendiri pernah menyampaikan bahwa rencana relokasi kelurahan yang awalnya dulu desa itu ada 3 tempat disebutkan, yaitu yang RW 16 itu karena luas gitu, kemudian adalah kantor lama, itu kantor desa milik warga, jadi statusnya sekarang numpang. Kelurahan itu salah satunya sebagai alternatif pindah tapi harus dibebaskan. Nah, kemudian nunjuk juga di sini, memang nunjuk juga di sini.
Kita menolak karena kita ini sudah lama mengurus, kita ini perjuangan, kemudian ini hanya minta mengelola untuk kepentingan masyarakat dan umat. Sebenarnya kita bukan bisnis kita ini. Kami ini sebagai pengurus bukan dapat duit, tapi malah kurang duit, gitu aja. Jadi kita ini yayasan bukan yayasan yang mencari duit, bukan yayasan bisnis yang kayak Tariq bin Ziyad itu. Di sana itu ada yayasan Tariq bin Ziyad, itu lahan Fasos Pasum, dulu kita yang berjuang, tapi sekarang digunakan untuk lahan bisnis oleh yayasan Tariq bin Ziyad itu. Kalau mau masuk sekolah situ, itu uang muka aja 20 juta. Nah itu, kenapa itu malah nggak di UT-UT, sementara ini yang pure kita untuk kepentingan masyarakat, pengurusnya malah banyak berkorban, kok diresein gitu. Sementara ada tempat lain yang 8.000 meter di RW 16 itu hanya ada satu bangunan kantor RW, yang lainnya itu kosong blok, tetapi sekeliling lapangan itu ada lapak-lapak liar. Kalau menurut kita yang ngambil siapa uangnya nggak tahu, saya nggak tahu. Ya Pak, mohon maaf, tolong dijelaskan ini lokasi ini desa apa atau kelurahan apa gitu Pak, secara detailnya, karena biar nggak bimbang nanti ininya. Kalau ini desanya ya desa kelurahan Jatimulya, nah, kecamatan Tambun Selatan. Desa apa kelurahan nih Pak? Kelurahan jatuhnya. Yang lurah tadi bagian negeri lurahnya. ASN. Dulunya desa dulunya. Iya. Kalau ini RW-nya 15, RT-nya ada 7 nih. RT-nya di sini. Yes. Soalnya kalau statusnya masih desa, otomatis kan dari desa kan punya TKD, Kak, tanah kas desa kan bisa dimanfaatkan. Kalau kelurahan ya mungkin ya itu mungkin ini. Ya kalau masalah itu saya nggak paham, tapi saya dengar ada kas desa itu, ada lapangan RW 7 itu mungkin berapa ribu meter, atau di Legon juga saya dengar ada. Itu saya nggak tahu lah itu kenapa harus demikian. Yang jelas akhirnya dengan rencana kelurahan ini timbul benturan antar masyarakat, konflik horizontal, sesama agama, sesama warga yang tadinya awalnya itu rukun-rukun, damai-damai, ya sekarang jadi pada ribut karena terpengaruh sana sini gitu, kira-kira begitu. Sudah berapa lama Pak permasalahan ini? Ini udah mungkin hampir 3 tahunan, tetapi yang parah dalam tahun ini kita terjadi mungkin 8-9 kali pertemuan, 3 kali di dalam ruangan, 6 kali mungkin dengan hari ini itu di lapangan sini, dan selalu benturan. Dan intinya kita menolak, itu ada pelang-pelang di sana itu kita menolak. Kita udah ketemu pejabat bupati, tapi nggak pernah didengar. Di sana ada rekomendasi dari anggota dewan, ya, ada rekomendasi yang menyatakan ketua DPRD itu kepada gubernur silahkan untuk memindahkan rencana pembangunan kantor kelurahan di RW 16. Itu ada di sana. Iya. Rekomendasi dari wakil rakyat ketua DPRD. Tapi kenapa itu juga nggak diabaikan itu, diabaikan. Jadi kita berpedoman juga pada rekomendasi wakil kita lah, ketua DPRD Kabupaten Bekasi. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak informasinya Pak ya. Ya, saya sama-sama. Pulang kita saling mendoa, tolong bantuan doanya untuk supaya harapan warga masyarakat sekitar sini Jawan Citraya terkabulkan, supaya rencana kantor lurah itu dibangun tapi tidak di lahan ini, tapi di ada solusi terbaik Pak ya. RW 16. Semoga ada solusi. Ya, semoga ada jalan tengahnya. Ya, itu aja. Iya. Ya, terima kasih Pak. Pak ya. Sama-sama. Ya, terima kasih. Nah, sebenarnya yang bikin kerancuan itu tentang status administrasi, guys. Ini saya juga membingungkan. Jatimulya itu memang setahu saya dari dulu, saya udah tahu Jatimulya emang. Itu Jatimulya itu desa loh, guys. Tapi infonya tadi sudah kelurahan. Artinya apa? Artinya harusnya namanya kelurahan, tanggung jawabnya ke Kota Madya, guys. Karena apa? Karena kalau kelurahan itu jatuhnya pegawai negeri, guys, bukan dipilih oleh rakyat, diangkat dia. Sedangkan kabupaten itu kepala desanya masih dipilih oleh rakyat, oleh warga desanya. Sedangkan untuk status di sini itu memang Jatimulya itu gimana? Saya bingung. Tapi infonya tuh tadi saya nanya-nanya ke penduduk tuh udah masuknya kelurahan. Artinya ya
Enggak, kelurahan itu tidak memiliki TKD sepertinya guys, tanah kas desa. Dan kalau namanya desa itu bengkok guys lah, istilahnya bengkok. Kalau desa itu pasti ada bengkok, nah itu kan bisa digunakan untuk fasos, untuk kantor kelurahan. Ya aneh namanya desa kok nggak punya kantor kelurahan, nggak punya kantor desa, bagaimana sih? Kelurah kok nggak punya kantor kelurahan, nah itu yang jadi polemik saat ini. Intinya tadi infonya tuh akan ada apa ya, ngeluruk, kok ngeluruk sih bahasanya, akan datang dari pihak desa menuju kemari ya, terkait ini polemik fasos ini yang seperti dijelaskan tadi guys. Ya dari dasarnya aja antara desa sama kelurahan aja udah bikin rancu, yaitu kesononya pasti akan melebar guys. Tanggung jawabnya kemana ini? Sedangkan ini di Jatimulya itu masuknya Kecamatan Tambun Selatan. Tambun Selatan itu masih Kabupaten Bekasi guys, di mana dipimpin oleh Bapak Ade Kiswara Kunang. Namun infonya ini kantor kelurahan guys. Kantor kelurahan tuh ya harusnya Kota Madya Bekasi, Bapak Triadianto, tapi entahlah, saya nggak mikir status administrasi gimana, yang jelas ini kita ngelipet aja guys. Waduh, raungan sirene nih. Apa ini? Sirene apa ini? Mana sih sirene? Oh, dari ini masjid. Tanda bahaya ini, apa ini? Kita belum tahu guys. Kirain sirene apa gitu. Sepertinya lagi mau orasi apa gimana ya? Kita nggak bisa masuk guys. Kedatangan lalu lintas nih. Ini dari pihak desa guys, sepertinya ya. Kita juga tidak mengetahui secara detailnya, secara persis. Intinya sudah berdatangan. Ini spanduk apa lagi? Kita mencoba mendekat. Ini dari pihak kantor desa. Mudah-mudahan tidak warga Jatimulya butuh kantor kelurahan, bukan Woi, terus jangan layanin. warung pecel lele. Ini, Pak, bisa dilihat Pak. Bob. Kenapa sih nggak mau bareng Ayah Meren Jatimulya pengen maju Bapak? Nah ini. Oce. Hidup
pembangunan kantor kelurahan Jatimulya untuk perluan apa itu? Ini. Kami bergerak karena kami dihina. Bang, utamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Jatimulya rumahku. Ini sih maunya. Ini dari mana ini? Maunya gimana? Dari mana ini? Di YouTube Pak, YouTube. Kita bantu apa? Harusnya kan ini bareng aja nih, jalan keluarnya bagaimana? Ya saya nggak tahu Pak, bukan kewenangan saya Pak. Tetap jadi kantor kelurahan. Iya. Tetap jadi kelurahan, nggak bisa untuk yayasan. Ya silakan dirundingkan di dalam Pak. Kita hanya meliput doang Pak. Waduh guys. Waduh, chaos. Waduh. Kita juga nggak tahu persoalannya apa. Ini ada demo guys, demo. Kita mendekat ke Babinsa aja, cari aman. Kali nggak tahu nih.
pagar mau dirubuhkan. Adanya mobil itu. Waduh. Udah Pak, cukup Pak. Pagar gerbang jebol. Bongkar oke deh. Ini harusnya mediasi. Bakar guys, bakar apa? Ban apa itu? Panas sekali, panas. Bakar ban guys, bakar ban. Nah ini baru kelihatan nih, waduh. Pembongkaran apa itu, lapak. Ini guys nih, pemerintah apa nih, set plan-nya nih. Pasos pasum. Panas guys di sini guys, ngebul asapnya. Kami jamaah masjid Jatimulya, aduh, suara apa itu? Ya. Tidak terlihat. Banyak yang membakar ban bekas. Dan ini suasana sekitar di halaman Masjid Raya Jatimulya, di mana dari pihak kelurahan mendatangi Masjid Jatimulya. Oh, di sana ramai ternyata. Di lapak-lapak. Apa ini? Ada. Siap, ini provokator masuk deh. Kewas. Suruh keluar. Warga Jatimulya cuma mau kantor lurah, itu aja. Warga Jatimulya cuma mau kantor lurah. Jangan ada pemukulan. Buat lo juga ini. Buat orang Jatimulya ini. Jadi warga Jatimulya cuma mau kantor. Inilah mereka orang kita.
Wah, kabur guys. Keluar. Motor sana aman dah. Aman. Dari pihak masjid kabur. Udah kembali lagi. Nah, ini dari petugas Pol PP guys. Pol PP, wah, no, Pol PP kita ke sini aja guys. Pol PP mencoba backup. Di depan masih ada proses perobohan. Papan-papan reklame. Kok reklame? Apa ya? Pol PP baru datang ini. Wah, ini ibu yang kemarin yang tinggi sekali. Ketemu lagi di sini Ibu Lilis ini. Kita sorot dulu. Ibu Lilis ketemu lagi di sini. Halo. Ini bikin rakyat ini nih, contohin rakyat yang nggak benar dari kelurahan ini. Kenapa semua? Betul. Tapi kan itu juga rakyat. Untuk rakyat. Untuk kepentingan warga dan Pertura juga itu. Untuk melayani kita juga, ya. Melayani masyarakat. Jadi ini untuk masyarakat juga. Bukan untuk pecel lele juga. Pecel lele untuk di sini aja. Pentingkan kehidupan masyarakat. Ya. Itu pecel lele. Betul ya. Nanti juga bisa